Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah, la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad, ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengawasan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pitutuh, pitulung, keselamatan, kesehatan, awake berkah, seger waras, akeh duit, akeh beras. Masalah urusane beres tuntas, utang-utang lunas dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Gusti Allah saged istiqomah mutolaah kitab Al-Hikam. Sakmenika pasal 145 dan 146. Bagaimana sikap kita ketika kita dipuji oleh orang, dan bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri kita. Semestinya kita itu malu, karena yang sebenarnya berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diri yang hina dan tempat kesalahan banyak aib ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diiringi hidayah pertolongan Allah dapat mudah dipaham, diamalkan, jadi ilmu yang barokah, manfaat dunia hatta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Annasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika fakun anta zaman linafsika lima ta'lamuhu minha. Annasu ta menungso iku yamdahuna padha ngelem sapa nas ka ing sira lima maring perkara ya dunnuna kang padha nyono sapa anas hu ing mafika ing dalem sira. Iki perkara biasa. Ketika ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang mulia, ada sesuatu yang menyenangkan pada diri kita, ya wis manusiawi, nek wong-wong padha memuji, ngelem, bahkan sorak istilah wah, keplok-keplok dan sebagainya. Dengan adanya itu bagaimana sikap kita? Fakun mongkono siro antayo siro zaman iku maitu linafsika
maring awak dhewe sira lima maring perkara tak lamu kang weruh sapa sira ing mamilha saking nafsika. Nah, nek dilem wong kaya ngono ku terus jangan terus kita itu lupa diri. Helmnya sampai gak sedeng, kupluke sampai gak sedeng. Kedendas lepas kontrol diri. Tapi kita harus introspeksi diri. Atau bahkan mencela diri kita sendiri. Kalau kita itu mengetahui hakikat diri Anda, kalau kita mengetahui hakikat diri kita, yang masih banyak salahnya, masih banyak cacatnya. Dan kita sadar bahwa apa yang dilihat oleh manusia-manusia itu adalah sangat indahnya tutupnya Allah pada diri kita. Itu sebenarnya tutupnya Allah yang indah, yang menutupi diri kita yang banyak aib dan celah. Dengan begitu kita kembalikan pujian kepada yang punya tutup, Allah Subhanahu wa taala. Iki tata krama. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang tahu aib, kekurangan, rahasia-rahasia yang kita sembunyikan. Kita diri kita sendiri. Oh, sajane iku mau tak apusi, sajane tak gawe ngene-ngene, tak setting koyo ngene-ngene. Apa yang saya lakukan ternyata mendapatkan pujian dari orang banyak. Itu kan ditutupi oleh keindahan Allah. Nah, dengan begitu kita mengantisipasi waspada terhadap tipu daya nafsu setan yang akan menambah aib diri kita. Sakjane bosok tutupe Gusti Allah sing wangi sing rapet. Ya, dengan kita mengintrospeksi diri, akhirnya kita menutup kekurangan diri. Itu kita diberi kesempatan waktu oleh Allah. Makanya butuh merenung, tafakur, ngilangno khotir, aib, wis apa penyakit-penyakit yang ana njero gak karo-karuan iku. Sehingga dengan adanya itu semakin dapat pujian, semakin kita introspeksi diri, semakin mendekatkan diri kepada Allah, menutup segala kekurangan yang ditampakkan oleh Allah kepada diri kita, sehingga enggak sampai aib itu mencuat keluar. Nah, kalau sampai kita tidak kontrol sampai di situ sebagai bukti syukur adanya tutup Allah, berarti kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Apa akibatnya? Suatu ketika aib itu akan muncul dengan sendirinya. Dampaknya akan malu diri kita. Dan bisa jadi pujian orang itu akan lenyap, bahkan bisa menjadi polemik antara yang pro dan kontra. Tidak membawa kedamaian di alam semesta, tidak membawa kedamaian di umat, malah menjadikan pertentangan di umat karena diri kita. Apa gak dosa tambahan? Masya Allah. Jadi manfaat, jadi orang yang manfaat tidak harus terkenal. Yang terkenal belum tentu bermanfaat. Tapi biasanya ya dikenal sih lagi manfaat. Ngerepotin dunia ini kan. Dan perlu kita suplemen untuk doa kepada Allah.
Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnuna. Ya Allah, jadikan diriku ini lebih baik dari apa yang disangkakan orang kepadaku. Aku kan disangka elek, tambah nemen. Disangka apik iku kudu didandani, diwaspadai. Wa firli ma la ya'lamuna. Sama ngapunten awak kula Gusti terhadap apa-apa yang mereka tidak tahu dariku. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan kau siksa aku dengan apa yang telah mereka ucapkan. Anane wong ngomong mergone anane aksi, adanya aksi sehingga ada reaksi. Berarti sing menimbulkan reaksi siapa? Ya aksi. Siapa yang beraksi? Diri kita. Ya berarti balik salah nggone menungso makalu khata wanisan. Panggonane salah. Mane Imam Ghazali ku wong-wong tasawuf iku gak patek seneng dipuji karena kuatir hanyut. Pujian itu dahsyat menghanyutkan seseorang. Apa men sing muji wong wayu. Wah, mbek men sampean cemu. Lali ya. Nah sing luwih parah meneh dipuji wong tapi dibenci Allah. Lha iki. Kita enggak tahu. Mane bolak-balik mana syukur mbek istighfar, syukur mbek istighfar. Munculkan Nur Muhammad dalam dirimu. Apa Nur Muhammad? Sifatnya suka memuji kepada kekuasaan Allah, kepada keesaan Allah, keindahan Allah, kebijaksanaan, keadilan Allah, maha kasihnya Allah. Resapi dan ucapkan bahwa Allah tidak seperti apa yang mereka kira. Allah bersih dari apa yang menjadi angan-angan. Jauh. Tidak seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Ucapkan subhanallah dalam cipta, rasa dan karsa. Sadar Allah, ulangi. Sebut itu sebagai syahadah kesaksian kita. Ulangi itu sebagai zikir, wirid. Yang nantinya akan menimbulkan warid dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keadaanku seperti ini masih engkau lindungi, engkau tutupi dengan keindahan sifatmu ya Allah. Sehingga aib-aibku tidak sampai terbuka di depan umum. Yang sini-sini ya. Setelah ada tutup itu, apa yang terjadi? Wah, Allahu Akbar. Keagungan Allah, kebesaran Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih agung, lebih besar, lebih mulia kecuali Allah. Allah, Allah, Allah. Rasakan dengan rohmu penjiwaan, dengan rasamu peresapan, dengan daya hidupmu penghayatan. Kalau sudah demikian akan kokoh benteng-benteng keimanan dalam diri kita, terutama dalam hati kita. Fa idza azamta 'ala Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ada seperti itu berarti muncul azam. Kalau sudah fatawakkal 'ala Allah, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim tanpa membawa dirimu. Dirimu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa.
Dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam pasal 145, al-mu'minu idza mudhiha istahya minallahi ta'ala ayyusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Al-mu'minu ta'i wong mukmin idza mudhiha iku nalikane den lem sapa mukmin istahya mongko isin minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, karena dia sudah makrifat kepada Allah, sadar kepada Allah seperti yang saya terangkan tadi. Ya ya ngaku kira lapo-lapo iki ngono kabeh kan tutupe Gusti Allah, bagus ya Allah, welas Gusti Allah marang awakku. Ayusna yen to den lem sapa alaihi mukmin biwasfin kelawan sifat layas hatu kang ora nekseni sapa mukmin hu ing wasfin minafsi saking awak dhewe ne mukmin, dengan sifat yang dia merasa tidak berhak menerima sifat itu, dengan dana syahadah penyaksian. Lo ini menunjukkan sifat orang mukmin yang hakiki, mukmin yang sejati. Satrio tenanan ngakoni awake. Dia tidak memandang pujian itu pada dirinya, tapi pujian yang ada dirinya dikembalikan kepada zat yang menjadikan dirinya. Sehingga ketika dia mengucapkan alhamdulillah dalam hati yang paling dalam, dia memohon moga-moga Allah ridho dengan pujian itu. Karena yang menggerakkan orang-orang itu memuji itu juga Allah. Balik maneh Allah, alif zat lam asma, lam sifat, hak af'al. Ya Allah, semua ini terkait. Jadi kita mengenal Allah dari apa yang dilakukan oleh Allah. Dengan apa yang dilakukan oleh Allah kita mengenal asmanya Allah. Rahman, Rahim, Jamil dan seterusnya. Qadirun, Muridan. Dari situ kita mengenal sifat-sifatnya Allah. Allah hayat, Allah yang hidup. Aku dihidupi, hidupku karena Allah. Allah yang hidup, hidupku karena Allah. Allah yang hidup. Kuasaku karena Allah. Allah yang kuasa. Kehendakku karena Allah. Allah yang berkehendak. Pendengaranku karena Allah. Allah yang mendengar. Penglihatanku karena Allah. Allah yang melihat. Dan ucapanku karena Allah. Allah yang berucap. Uriku uripi Allah. Lakuku lakuni Gusti Allah. Allah yang memiliki kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disinilah sifat mukmin yang hakiki. Orang tidak memandang sifat terpuji pada dirinya yang patut mendapat pujian. Tapi pujian itu semua adalah milik Allah.
azza wa jalla. Apabila dia dipuji, maka dia merasa malu di hadapan Allah atas pujian itu dan mengembalikan semua kepada Allah. Semoga Allah ridho dan mengucapkan syukur kepada Allah karena diingatkan dengan adanya pujian-pujian orang itu, di mana saya harus lebih memuji kepada zat yang menciptakan saya, yang menganugerahkan kebaikan sehingga para makhluk memuji kepada saya. Akhirnya yang muncul adalah syukur dan istighfar, syukur dan istighfar, syukur dan istighfar. Kemudian minta perlindungan kepada Allah untuk memperbaiki diri, menyelamatkan diri agar tidak senang terhanyut dalam pujian-pujian makhluk itu. Karena kalau hanyut dengan pujian makhluk, akhirnya dia mengarah kepada makhluk, melupakan Allah. Dan itulah membuatnya hina dan menjadikan orang yang dibenci oleh Allah. Makanya jangan tergiur dengan pujian-pujian itu. Kembalikan semua kepada Allah. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.